senang dapat bertemu kembali dalam channel kita Bro Semesta bersama saya, Pastor Charles Sebastian. Apa kabar saudara-saudari? Semoga tetap dalam sukacita Tuhan. Kita sudah tiba pada hari Minggu biasa yang kelima. Dan pada hari ini kita merenungkan prinsip yang sangat bagus dari Tuhan kita ketika Dia berkata, "Untuk itulah aku telah datang." Saudara-saudari terkasih, salah satu fenomena yang semakin sering kita alami akhir-akhir ini adalah kewajiban untuk mengukur suhu tubuh. Misalnya, kalau kita mau masuk ke gereja, ke tempat ibadat, kita diwajibkan untuk diukur suhu tubuh kita. Kalau kita mau masuk ke gedung-gedung, ke tempat lain seperti ke rumah sakit, juga selalu ada petugas untuk mengukur suhu tubuh kita sebelumnya. Atau mau masuk kendaraan umum seperti mau naik pesawat atau naik kapal, juga kita diwajibkan untuk antri, diukur suhu tubuh kita. Dan ada pengalaman menarik ketika di salah satu pelabuhan, kami waktu itu sedang antri untuk memenuhi kewajiban mengukur suhu tubuh. Dan kepada seorang pemuda, petugas mengatakan, kau pergi dulu cuci muka." "Kenapa?" "Kau pergi dulu cuci muka, nanti kembali lagi ke sini." "Ya, tapi mengapa? Lihat ini, suhu tubuhmu sangat tinggi. Kau pergi dulu cuci muka." Harapan mungkin sesudah dia kembali dari cuci muka, suhu tubuhnya akan menurun, atau bagaimana kita tidak tahu. Dan penyebab dari suhu tubuh itu naik, salah satunya adalah karena penyakit atau karena demam. Dan karena itu, demam itu harus kita waspadai, yang mengakibatkan suhu tubuh kita menjadi naik. Dalam cerita Injil tadi kita dengar, ibu mertua Petrus juga sedang sakit demam. Dan hal itu diberitahukan kepada Yesus. Dan ketika Yesus datang ke situ, Dia memegang tangan ibu mertua Petrus, mengangkatnya, dan kemudian menyembuhkannya. Demamnya hilang, kemudian wanita itu dapat beraktivitas seperti biasa. Dan sesudah itu, banyak sekali orang datang atau dibawa kepada Yesus untuk disembuhkan. Dan Yesus menyembuhkan mereka. Dan juga Yesus mengusir setan-setan. Dan setan-setan itu tidak dibiarkannya untuk berbicara, karena mereka tahu siapa Yesus itu. Saudara-saudari terkasih, dari cerita yang kita dengar dari Injil pada hari ini, ada beberapa poin yang bisa kita dalami. Pertama, sesudah Yesus sibuk dan bekerja keras sepanjang hari, pagi-pagi buta Dia pergi ke tempat yang sunyi. Di sana Dia berdoa, berbicara dengan Allah Bapa. Sesudah kegiatan yang begitu melelahkan, Yesus membutuhkan waktu untuk pergi kepada ketenangan, kepada kesunyian, untuk berdoa, untuk menyampaikan isi hati dengan Bapa di surga. Berdoa meluangkan waktu untuk saat-saat teduh, saat-saat hening, memang kita sangat butuhkan juga. Ungkapan ora et labora sangat biasa kita dengar. Berdoa dan bekerja. Namun pada kenyataannya, kerap kali orang mengatakan, "Saya sudah begitu capek. Begitu banyak kegiatan, begitu banyak pekerjaan pada hari ini. Sehingga waktu untuk hening, untuk berdoa tidak ada lagi. Sudah terlalu lelah." Pada kesempatan lain, bersama dengan dua bersaudara, Marta dan Maria,
Yesus pernah menegaskan bahwa bagian yang paling penting adalah bagian duduk dekat di kaki Yesus dan mendengarkan Dia. Marta memang sibuk dan banyak sekali pekerjaan berkeringat, namun Tuhan menegaskan bagian yang terpenting adalah selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Banyak sekali hal-hal, pekerjaan, kegiatan yang sangat mendesak. Tetapi ada hal yang sangat penting. Mungkin tidak semendesak hal-hal yang lain ini. Tapi yang satu harus dikerjakan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Memilih hal yang paling penting. Berdoa, meluangkan waktu untuk Tuhan di sela-sela kegiatan kita adalah sesuatu yang sangat penting. Poin kedua yang menjadi renungan kita adalah ketika para murid mencari Yesus dan menemukan Dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Artinya, Engkau sudah begitu populer. Engkau begitu dicari. Engkau begitu dibutuhkan. Atau istilah kita pada saat sekarang ini mengatakan, kau sudah begitu viral. Ditonton, didengarkan, dibaca, semua orang mencari Engkau. Hal ini memungkinkan Yesus untuk menikmati sebenarnya popularitas itu. Untuk berlama-lama tinggal dalam ketenaran itu. Dan kita juga kadang-kadang, kalau ada sesuatu yang viral, yang diminati, atau bisa mendatangkan duit, kita bisa terlena di situ. Memanfaatkan popularitas, memanfaatkan situasi viral untuk mengerok atau mendapatkan uang. Tetapi Yesus tidak tergoda dengan popularitas itu. Dia berkata, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang lain. Di sana juga saya akan mewartakan Injil. Mengapa Yesus tidak tergiur dengan memanfaatkan popularitas yang sedang dia peroleh itu? Jelas ketika dia mengutarakan prinsipnya itu, untuk itulah aku telah datang, untuk mewartakan kabar sukacita, untuk menghadirkan kerajaan Allah. Itulah misi, itulah tugas utamanya. Untuk itulah aku telah datang. Jadi Yesus selalu ingat apa tugas utama. Yesus selalu kembali kepada misi kedatangannya ke dunia. Back to basic. Selalu ingat, selalu sadar akan tujuan, maksud dia hadir di dunia ini. Tidak tergiur, tidak terlena oleh berbagai macam kemungkinan-kemungkinan yang bisa dimanfaatkan bagi dirinya sendiri. Tetapi selalu ingat akan apa yang terpenting, apa yang menjadi tugas, yakni mewartakan kabar sukacita, menghadirkan kerajaan Allah dengan menunjukkan tanda-tanda mukjizat di tengah-tengah orang banyak. Kita juga sering sekali membutuhkan refleksi dan prinsip, untuk itulah aku telah datang. Kita boleh bertanya, mengapa saya ada di dunia ini? Untuk apa saya telah dilahirkan ke dunia ini? Apa arti hidupku ini? Pertanyaan yang selalu membawa kita nanti kepada keyakinan bahwa untuk itulah kita lahir, untuk itulah kita hidup, untuk itulah kita ada di dunia ini. Paulus mengajarkan kepada kita apa yang terpenting ketika dia mengatakan, bagiku mewartakan
kabar sukacita itu adalah keharusan. Celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil. Untuk Paulus sudah sangat jelas apa yang menjadi tugas, misi, yakni mewartakan kabar sukacita. Kita semua juga dengan dan dalam salah satu cara berkewajiban untuk mewartakan kabar sukacita. Kemarin saya memperhatikan konten dari salah seorang orang muda kita di media sosial, di aplikasi TikTok. Sangat menarik. Dalam kontennya itu, saudari kita ini membuat tanda salib, menandai dirinya dengan tanda salib, dan menulis keterangan di belakang mengatakan, "Saya bangga menjadi seorang Katolik." Itulah konten, itulah isi dari TikToknya. Dan saya tergerak untuk membalas, membuat komentar, "Terima kasih, engkau telah bersaksi." Ada orang yang terus secara spontan berpandangan negatif akan TikTok atau aplikasi-aplikasi media sosial yang lain. Tetapi saya justru mengajak, menghimbau untuk kita mempergunakan media sosial itu secara positif. Mengupload konten-konten yang menyegarkan, yang memberi damai, yang mengakibatkan sukacita dan kasih di antara orang-orang yang mendengarkan. Memang bila konten dari TikTok itu hanya berisi goyang-goyang dan adu untuk mempertunjukkan hal-hal yang sensual, itu menjadi perdebatan untuk orang lain atau menilai negatif fungsi dari media sosial seperti itu. Tetapi bila kita mulai memakai teknologi yang semakin canggih di bidang media sosial ini untuk hal-hal yang positif, alangkah baiknya. Dan saya yakin, kita yakin Tuhan pun membantu kita untuk semakin memajukan alat-alat komunikasi sosial ini adalah untuk hal-hal yang benar, hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun. Yesus menegaskan bahwa kehadirannya di dunia adalah untuk mewartakan kabar sukacita, dan untuk itulah dia telah datang. Rasul Paulus juga menekankan bahwa celaka bagi dia kalau dia tidak mewartakan Injil. Maka kita semua juga terpanggil untuk menjadi pewarta kabar sukacita. Dan tentunya untuk sendiri juga bersukacita. Karena kita sudah mendengar kabar sukacita itu, maka kewajiban kita juga hidup dalam sukacita. Rasul Paulus juga pernah menegaskan kepada kita, bersukacitalah selalu. Sekali lagi, bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Maka untuk apa kita hadir di dunia ini adalah untuk bersukacita, untuk bergembira, untuk berbahagia, dan kelak untuk bersama-sama dengan Allah dalam kebahagiaan kekal itu. Dan dengan demikian hidup kita menjadi berarti. Hidup kita menjadi terarah kepada kegembiraan, kepada kebahagiaan yang abadi. Untuk itulah kita hadir di dunia ini. Untuk itulah kita hidup dan diberi kesempatan untuk bersama dengan Tuhan dalam kehidupan di dunia ini dan juga kelak dalam kehidupan di rumahnya yang abadi. Dan hingga di sini dulu video kita kali ini. Semoga yang terbaik selalu bagi saudara sekalian. Sampai bertemu pada video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua.